Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kajian Maulid Simtud Durar pada fasal yang ke-10, pembahasan berkaitan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih membicarakan bagaimana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Sayyidatuna Halimah sampai masa usia 4 tahun, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam pembahasan ini oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, seorang yang penuh dengan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mencintai seseorang, maka kemudian julukan-julukan itu pun akan banyak disampaikan, ya, akan banyak diungkapkan untuk orang yang dicintainya. Maka kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata ya Muhammad, tetapi dengan kata-kata julukan-julukan yang menunjukkan rasa cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Di dalam ayat-ayat kita bisa lihat. Begitu pula Al-Habib Ali Al-Habashi yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati di dalam maulid ini, di dalam ungkapan qasidah-qasidah, syair-syair beliau bagaimana memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam ungkapan sebagai seorang yang dicintainya, kekasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulai pada fasal ke-10 ini beliau Al-Habib Ali Al-Habashi menyatakan fana sya'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsaf. Maka tumbuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahuffuhu minallahi jamilur riayati wa ghamirul altaf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meliputi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahuffuhu, meliputi, mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamilur riayati, yang mana ini merupakan keindahan perhatian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghamirul altaf, dan diliputi dengan kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapati di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mendapati kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang anak yatim, lalu kemudian Allah yang melindunginya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan tarbiyah, dan sebaik-baik tarbiyah adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sebaik-baik pendidikan yang aku dapatkan karena sesungguhnya pendidikan tarbiyah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, piatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu adalah memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau tunjukkan kepada alam semesta ini beliau seorang yatim piatu tapi mempunyai akhlak yang mulia, yang mempunyai sifat-sifat perangai-perangai yang terpuji, sempurna semuanya, tidak lain ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat anak-anak seorang yang kemudian kehilangan ayahnya, pasti terbelangkai, pasti akan mendapati kepincangan bagi anak tersebut dalam hidup, tidak mendapati ayahnya atau tidak mendapati ibunya, sehingga kemudian sifatnya pasti ada kekurangan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semacam itu. Hidup beliau sendiri di bawah asuhan pamannya Abu Talib, tapi kemudian beliau mendapatkan sifat-sifat yang mulia. Tidak lain ini adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam ayat fa innaka bi ayunina. Bi ayunina itu di hadapan mata kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka, engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan mata kami. Kalau orang mengatakan dalam bahasa apa istilahnya manusia, orang itu mengatakan kamu itu dalam mata saya, perhatian saya. Bagaimana Allah menyatakan semacam itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka bi ayunina, perhatian yang penuh datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yashibbu fil yaumi syabab as-sabi fi syahr. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu dalam perkembangan hidupnya satu harinya itu seperti 1 bulan anak-anak yang lain. Beda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sama perkembangan hidupnya beliau. Dari masa kekanak-kanakannya itu sudah tampak kelebihan-kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Halimah menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masa baru 4 bulan itu sudah bisa duduk. Masa 4 bulan sudah bisa duduk tegak semacam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau itu masa 5 bulan, maka itu beliau sudah bisa berjalan. 5 bulan bisa jalan ini. Sedangkan yang lain butuh 1 tahun untuk kemudian waktu berjalan. Dan masa 6 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu sudah bisa berucap dengan pembicaraan yang jelas. Sebagaimana pembahasan yang lalu Ustaz Abdurrahman sudah menyampaikan, maka yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jelas disampaikan oleh Rasulullah baru usia 6 bulan. Maka kata Sayyidatuna Halimah menyatakan, qalat wa kana man yarahu wa indahu 6 ashhurin yadhunnu anna indahu 4 a'wamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam usia 6 bulan, orang yang melihatnya akan menyangka Rasulullah itu usianya 4 tahun. Baru usia 6 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Sayyidatuna Halimah, kalau ada orang kemudian datang menyangka Rasul ini usianya sudah 4 tahun. Menunjukkan bagaimana cepatnya perkembangan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhharu alaihi fi sibahu min syarafil kamali ma yashhadu lahu bi annahu sayyidu waladi adama wala fakhr. Dan tampaklah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masa fi sibahu, sejak masa kanak-kanak beliau, min syarafil kamali, dari kemuliaan sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yashhadu lahu, menyaksikan bahwa sesungguhnya bi annahu sayyidu waladi adama wala fakhr, menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari sejak masa kecilnya ini, beliau itu adalah memang sayyidu waladi Adam, pemimpin daripada anak cucu Adam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sedang duduk-duduk bicara-bicara tentang para nabi dan para rasul, maka kemudian Rasul mempertanyakan, apa yang kalian bicarakan? Ya Rasulullah, kita membicarakan tentang keutamaan para nabi dan para rasul. Bagaimana Nabi Allah Musa disebut sebagai kalimullah, bagaimana Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, bagaimana Nabi Allah Isa Ruhullah. Mereka bercerita tentang para nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang mulia melebihi daripada siapapun, ya, para nabi dan para rasul yang ada. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Aku ini adalah pemimpin anak cucu Adam dan aku enggak sombong, mengatakan ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Allah Adam dan siapapun orang-orang setelahnya maka akan berada di bawah panjiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah. Tunjukkan bagaimana kemuliaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah ada dari sejak masa kanak-kanak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat biasa masa kanak-kanak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain dengan orang-orang yang sebayanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak itu kalau kemudian bermain sambil mengangkat sesuatu, ya, beban. Ketika mengangkat beban sesuatu itu biasa mereka, dan itu suatu hal yang wajar bagi mereka karena pakaian itu adalah sesuatu hal yang jarang mereka dapati dan mereka miliki di masa-masa tersebut. Karena kesusahan untuk mengangkat supaya tidak mengenai bahu-bahu mereka angkatan-angkatan batu-batu itu, maka kemudian mereka jadikan sarungnya itu ditaruh di atas. Sarung yang biasa mereka pakai ke bawah maka diangkat ke atas sehingga terlihat auratnya, dan itu wajar masa jahiliyah semacam itu, mereka tidak mengetahui tentang hukum-hukum tersebut. Nah, saat itu Rasulullah ingin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, anak-anak. Ketika kemudian baru mau diangkat oleh Rasulullah SAW, ada seseorang kemudian datang kepada Rasul, menampar Rasulullah SAW. Syudda izarak, ya. Kata Rasul orang tersebut, kamu apa, ya, turunkan sarung kamu, ya. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang, ya, yang sebayanya mengangkat kemudian sarungnya terbuka auratnya, itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan. Sebagaimana juga terjadi pada masa pembangunan Ka'bah. Ketika pembangunan Ka'bah usia 35 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun juga saat mengangkat batu-batu Ka'bah itu secara bersama-sama, maka kemudian mereka angkat sarungnya. Ketika paman Rasul Abbas saat itu mengatakan, wahai Muhammad, angkat sarung kamu biar kemudian kamu bisa bawa beban-beban ini enggak berat buat kamu. Ketika mau diangkat oleh Rasulullah, pingsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ini mendapatkan penjagaan yang luar biasa dari sejak masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain tidak bakal dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kan berbeda ini Rasulullah, ya. Jangan dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang lain. Dari sejak kecil masa lahirnya itu sudah berbeda, sampai berkembangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kemudian diajak oleh pamannya Abu Talib pergi ke Syam saat itu. Saat pergi ke Syam, kita tahu bahwa Bahira, seorang pendeta yang berada dalam perjalanan menuju ke Syam, yang memang tidak pernah menyapa kepada pedagang-pedagang orang-orang Quraisy. Tapi saat mereka kemudian melewati tempat tersebut, maka kemudian disambut oleh Bahira.
Ketika disambut oleh Bahira dikatakan kalian silahkan untuk kemudian makan malam di rumah aku. Enggak, biasanya Bahira kemudian mendatangi mereka para pedagang dan kemudian minta datang ke rumahnya, makan malam pula di rumahnya. Maka karena memang diundang mereka pun datang. Ketika diundang sampai kemudian mereka datang semuanya, maka kemudian tanya Bahira, semuanya sudah hadir, enggak ada yang tersisa bagi kalian? Semua sudah hadir. Dilihat oleh Bahira ada yang tersisa, ada yang kurang. Coba perhatikan, kalian lihat, adakah yang kurang dari kalian yang hadir belum ada di sini? Kata Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu anak yang kemudian kita biarkan jaga kafilah kita, unta-unta kita. Aib bagi kalian, celah bagi kalian. Kalian makan enak-enak semacam ini, kalian biarkan anak itu kemudian di situ, tidak ikut makan. Kata Abu Talib, benar kata kamu. Maka dibawalah Rasulullah SAW ke depan bersama dengan Bahira pada saat itu. Saat dilihat oleh Bahira Rasulullah SAW, taulah Bahira bahwa sesungguhnya ini Rasulullah SAW. Ya. Karena Bahira pendeta orang-orang Bani Israel, ya, Taurat pada saat itu orang-orang Yahudi, yang mana kemudian melihat bahwa tanda-tanda Rasulullah itu semuanya ada pada Rasulullah SAW, yang ditemui di dalam kitab-kitab Taurat maupun kitab Injil semuanya ada pada Rasulullah SAW. Maka kemudian Bahira tanya, ya, kamu sebagai apanya anak ini? Ya, oh saya ayahnya. Ya, kata Abu Talib paman Rasulullah SAW. Katakan oleh Bahira, anak ini tidak boleh punya ayah. Ya. Pasti dia tidak punya ayahnya. Maka Abu Talib mengatakan, ya, bahwa saya ini pamannya. Ya, saya ini pamannya. Maka kemudian Bahira tanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, Billata wal Uzza, demi Lata wal Uzza. Saat baru bicara semacam itu pada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah yang masih kekanak-kanakan, ya, masih umur 12 tahun pada saat itu, beliau kemudian mengatakan, la tas'aluni billata wal Uzza syai'an. Ya, kamu jangan meminta kepada aku, bertanya kepada aku tentang sesuatu tapi pakai sumpahnya dengan nama Lata wal Uzza, jangan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma abghadtu syai'an qattu bughdahuma. Demi Allah, saya ini paling benci sesuatu, ya, dua ini. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa umurnya? 12 tahun. Orang-orang Makkah itu biasa sumpahnya pakai Al-Lata wal Uzza pada masa tersebut, tetapi Rasulullah sudah sejak saat itu sudah benci sekali dengan yang namanya Lata wal Uzza, berhala-berhala yang disembah oleh mereka orang-orang Quraisy. Menunjukkan kemuliaan Rasulullah, penjagaan yang benar-benar ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah itu tidak tahu, tapi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena memang sesuatu yang lebih ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita jangan anggap Rasulullah itu kaget terima wahyu. Nanti kita akan bahas, ya. Tapi sesungguhnya bukan suatu hal yang asing bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walam yazal wa anjumu su'udihi tali'ah, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus bintang kebahagiaan itu selalu muncul ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, semasa hidup bersama dengan pamannya Abu Talib, maka sebagaimana yang dikisahkan oleh para ustadz sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan, Abu Talib bersama dengan anak-anaknya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, maka mereka semuanya merasa kenyang, makanannya masih sisa. Makanannya masih sisa.
Tapi kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian tidak bersama dengan mereka, makanannya habis dan mereka enggak kenyang. Ya. Maka kata Abu Talib kepada Rasulullah, innaka mubarakun, kamu itu memang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makanan itu pun kemudian mereka makan kenyang dan masih ada sisanya makanan tersebut. Tapi kalau enggak ada Rasulullah, ya habis makanannya, kenyang pun enggak sampai. Ya, masih terasa lapar mereka ini. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan mereka, sebagaimana dikisahkan dalam riwayat. Anak-anak Abu Talib ya, ketika bangun dari tidurnya, maka mereka ini dalam keadaan ya, seperti anak-anak yang lain lah. Bagaimana seorang anak bangun dari tidur? Tentunya mata, ada kotoran matanya, itu satu hal yang wajar. Rambutnya ya, kemudian ya, istilahnya tidak beraturan ya. Semacam itu seorang anak apabila bangun dari tidur. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidurnya, keluar dari tempat tidurnya dalam keadaan matanya sudah tercelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan pakai celak itu terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah enggak pakai celak loh ya. Rasulullah itu memang tampak warna matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan pakai celak, tapi tidak pakai celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah kemudian memakai celak hanya sebagai pensunnahan saja, supaya orang tahu bahwa celak itu adalah sesuatu hal yang sunnah. Tapi matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pakai celak itu ya seakan-akan pakai celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya segar matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pakai wangi-wangian seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dan rambutnya itu tersisir seakan-akan pakai minyak rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Necis terus ya. Kempling terus ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baru bangun dari tidur keadaannya adalah semacam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak masa kecilnya ya. Wal kainatu li ahdihi hafidhatun wa li amrihi ta'iah, dan sesungguhnya al kainat, alam semesta ini, li ahdihi, terhadap perjanjiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafidhatun, terjaga mereka semuanya, wali amrihi ta'iah, dan terhadap perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka alam semesta ini pun taat ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh yang membuat aku masuk dalam agama Islam ada satu sebab. Dan kita tahu bahwa Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulai menampakkan Islamnya setelah masa Fathu Makkah. Tapi sebenarnya sudah ada Islam pada diri Abbas paman Rasulullah sebelum Fathu Makkah. Permasalahannya adalah hijrah. Orang kalau hijrah itu maka kemudian kan mendapatkan pahala sebagai muhajirin. Lah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas ini sudah berkeinginan hijrah dan menulis surat kepada Rasulullah untuk hijrah, tetapi selalu ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, sesungguhnya engkau ini sudah dicap sebagai seorang yang hijrah sebagaimana aku sudah dicap sebagai seorang nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya walaupun Abbas paman Rasulullah itu tidak akhirnya hijrah, karena sampai Fathu Makkah barulah kemudian menampakkan Islamnya, tapi sudah dapat pahala hijrahnya dengan ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain Rasulullah tinggalkan Abbas di Makkah supaya sebagai mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy untuk menyerang Rasulullah, beritanya itu semuanya datang dari Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah masuk Islamnya kan sudah dari sebelum-sebelumnya.
Kata Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang membuat aku itu masuk Islam adalah ketika kamu masih kanak-kanak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun masuk ke dalamnya, ke dalam rumah, ke dalam kamar yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abbas paman Rasulullah ini hampir sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ra'aituka fil mahdi tunaghil qamar wa tushiru ilaihi bi usbu'ika fa haitsu asyarta ilaihi mala. Sesungguhnya saya lihat kamu saat kamu masih kecil, kata Abbas paman Rasulullah kepada Rasulullah, waktu kamu masih kecil itu kamu itu di kamar, tapi kemudian mainnya dengan bulan. Ya. Kalau kita kan pakai kenceling-kenceling di atas itu, ya, yang ada bolanya putar sana putar sini, mutar. Ya, kalau Rasulullah bulan. Ya. Belum ada pabrik dari Cina itu waktu itu ya datang ke Mekah ya. Tapi Rasulullah mainnya itu dengan bulan ya. Maka dikatakan wa tushiru ilaihi bi usbu'ika. Kamu isyaratkan bulan itu dengan jari kamu, kata Abbas paman Rasulullah kepada Rasulullah, fa haitsu asyarta ilaihi mala. Kalau kamu isyaratkan kemana, maka kemudian bulan itu mengalih. Ya, bulan itu pun condong sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu uhaddithuhu wa yuhaddithuni. Memang benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku itu dulu bicara sama bulan dan bulan itu pun juga bicara kepada aku, wa yulhini anil buka, dan menyebabkan aku terlalaikan dari tangisan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asma'u wajibatahu hina yasjudu tahtal arsy. Dan saya dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bulan itu bersujud di bawah arsy-Nya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, hingga alam semesta ini pun sesuai dengan isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan suatu hal yang kemudian apa istilahnya tidak mungkin ya. Kayak kita bisa dapati bagaimana dalam riwayat Rasulullah tahan itu yang namanya matahari untuk bisa salat asar saat itu yang terlambat pada saat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan matahari itu pun tertahan saat kemudian perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kafilah Quraisy itu datangnya hari Rabu ya. Datangnya hari Rabu. Saat hari Rabu menjelang maghrib, kafilahnya tidak datang-datang. Maka Rasulullah kemudian doa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kafilah itu tetap terus berjalan, sedangkan mataharinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat kemudian datang kafilah tersebut, barulah kemudian tenggelam matahari. Ya. Menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama nafatha ala maridin illa syafahullah. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan pada seorang yang sakit kecuali dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafatha itu artinya meniup, meludah tapi tidak keluar ludahnya. Itu makna nafatha. Gini saja. Itu Rasulullah SAW kalau kemudian meniupkan, maka kemudian yang sakit jadi sembuh berkat tiupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ini jangan niup-niup, ya kasih apa saja ya tidak bisa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian Sayyidina Abu Bakar sakit terkena ular ya, pada saat hijrahnya Rasulullah, maka kemudian cukup ditiup saja kembali seperti semula. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sakit mata pada saat itu, maka kemudian datang pada saat perang Khaybar, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditiupkan, maka hilang seakan-akan enggak pernah sakit daripada sebelumnya. Enggak pernah merasa sakit sebelumnya, enggak ada. Bahkan pandangannya lebih tajam daripada yang satu berkat ditiup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Rasulullah
yang semuanya tidak ada yang hina di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiupannya Rasulullah sesuatu yang kemudian memberikan kesembuhan. Obat ini. Baru tiupannya saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum dipegangnya. Kalau orang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu yang luar biasa bakal terjadi pada orang tersebut. Sebagaimana disebutkan, ada seorang anak yang masih kecil dipegang kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu pun tumbuh dewasa sampai masa usia lanjutnya, rambutnya yang dipegang oleh Rasulullah tetap hitam, yang lainnya putih, karena nggak dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat kemuliaan semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sakit sebagaimana disebutkan dalam riwayat, saya ada seorang sahabat disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari, masih kecil saat itu, dibawa oleh bibinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian saya masih ingat kok, saya disembur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh kemudian berobatnya dengan semburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang sembuh dari sakitnya. Wala tawajjaha fi ghaithin illa wa anzalahu maulah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawajuh untuk kemudian turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan tersebut sesuai dengan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, dan itu sudah terjadi dari masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah masih masa usia kecil, Makkah pada saat itu masa paceklik, Makkah pada saat itu masa paceklik, masa kesusahan, hujan tidak turun bagi mereka. Maka biasa pada waktu itu ada istilahnya orang-orang yang mana kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kemudian mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menengadahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawanya. Diangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Diangkat oleh kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan ke Ka'bah sambil kemudian doa. Tidak selang lama kemudian turun hujan. Maka paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam qasidah syairnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhi thimarul yatama ismatun lil aramili yaludhu bihil halaku min ali hashimi fahum indahu fi rahmatin wa fawadili. Qasidah banyak sekali itu, ungkapan syair dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib yang diawali dengan kata-kata semacam ini. Wa abyadun, seorang anak yang kecil berwarna keputihan. Yustasqal ghamamu biwajhihi, dengan wajahnya, dengan kedudukannya dimintakan hujan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah hujan tersebut. Thimalul yatama ismatun lil aramili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penjaga daripada anak-anak yatim, wanita-wanita yang janda, sehingga kemudian mereka mendapatkan kemakmuran berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaludhu bihil halaku min ali hashimi. Hampir saja kebinasaan itu mendatangi daripada keluarga Bani Hashim. Fahum indahu fi rahmatin wa fawadili. Tapi kemudian berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan rahmat, mereka mendapat keutamaan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Maka saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Jumat sedang berkhutbah Jumat, datang orang Badui kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil mawashi." Ternak-ternak kita ini mati kelaparan mereka semuanya. Pohon-pohon ini semuanya enggak ada yang tumbuh. Mati semua hidup kita ini karena tidak ada air, karena kekurangan air.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Anas ibn Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah mengangkat tangan itu tidak ada awan. Ya. Jadi langitnya itu benar-benar kosong karena keringnya saat itu. Tapi tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya kecuali mendung itu pun sudah datang. Ya. Datang itu mendung, awan-awan hitam semuanya menurunkan hujan, dan kita keluar daripada salat Jumat dalam keadaan basah kuyup. Ya. Langsung turun hujan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan 1 minggu kita tidak lihat matahari. 1 minggu, ya, tidak lihat matahari. Turun hujan terus, ya, 1 minggu, ya. Gelap semuanya Mekah pada saat itu. Jumat yang berikutnya Rasulullah meneruskan khutbahnya. Dalam riwayat ada yang mengatakan yang datang Badui yang dulu, ya. Sebagian mengatakan yang datang orang lain. Mengatakan ya Rasulullah halakatil mawashi, ya Rasulullah ternak-ternak mati nih, ya. Sama omongannya dengan awal. Ternaknya mati, tumbuhannya mati, sekarang mati lagi. Kenapa? Kebanyakan air. Ya. Kebanjiran, ya. Mereka semuanya, rumah-rumah hancur ya Rasulullah. Doakan supaya berhenti hujannya. Ya. Maka Rasul mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu di sekitar kami, bukan di atas kami. Maka Rasulullah SAW menunjukkan isyarat kepada awan itu untuk menyingkir. Maka menyingkirlah awan itu sesuai yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, alam semesta ini nurut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mengatakan begini saja, isyaratkan tangannya untuk kemudian menyingkir awan, maka menyingkirlah awan tersebut. Rasulullah kemudian singkirkan awan itu ke sebelah sana, maka menyingkir awannya. Disingkirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan yang ngatur ini hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ngatur, tapi ini yang dicintai sama Allah, ini permasalahannya. Ini kita harus tahu, ya, keutamaan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ridhanya Allah itu ya ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama, tidak ada bedanya untuk dapat ridhanya Allah melalui ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disingkirkan awannya ke sana, ya menyingkir ke sana kok. Maka mereka keluar dari sholat Jumatnya mengatakan kita ini tampak seperti cincin. Ya. Cincin kota Madinah itu seperti cincin. Tengahnya terang, samping-sampingnya itu gelap, masih hujan. Ya. Hujannya di pegunungan-pegunungan hujan, tapi tidak di kota Madinah. Karena isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, mungkin saja kamu ingat dengan apa yang dikatakan oleh ayahmu Abu Talib. Ya. Maka Rasulullah membawakan ini lagi, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhi thimalul yatama ismatun lil arami. Ya. Kamu masih ingat enggak perkataan Abu Talib dulu? Ya. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kanak-kanaknya sudah menjadi sebab turunnya hujan. Waktu kanak-kanak Rasulullah sudah semacam itu kok. Apalagi di masa kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan suatu hal yang sulit untuk mendatangkan hujan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta balagha minal umri ashuddah wa madat lahu min sinni syababi wal quhulati muddah. Hingga kemudian masa sampai di masa umur asyuddah, kemampuan, ya. Dan kemampuan seorang itu ketika mencapai usia 40 tahun, ya. Maka orang kalau sudah sampai usia 40 tahun itu lihat-lihatlah kebiasaan dirinya, banyak baiknya atau banyak buruknya ini, ya. Harus cross check kita ini sama diri kita. Usia 40 tahun tidak boleh, ya, masih lihat-lihat dunia. Dulu orang-orang dahulu kalau sudah masa usia 40 tahun kasurnya digulung, ya, kasurnya digulung, kemudian sudah nggak pakai kasur tidurnya. Kita tambah empuk, ya,
kita tambah empuk ya. Beli spring bed dan lain sebagainya. Sudah 40 tahun sudah kokoh, sudah tidak berubah-berubah ya, tidak goyang imannya ya, karena seorang nabi dan seorang rasul itu diutus sebagai seorang rasul ketika mencapai usia 40 tahun ya. Kecuali Nabi Allah Isa alaihissalam dan Nabi Allah Yahya alaihissalam, keduanya sudah dikasih kenabian dari sejak masa kecilnya mereka. Ini kelebihan mereka. Tapi para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul di masa usia 40 tahun. Wa madat lahu min sinni syababi wal kuhulati muddah. Berlalu masa mudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masa 40 tahunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sudah waktunya kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak dibahas di sini secara panjang lebar oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi tentang masa mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah, lalu kemudian bagaimana beliau mempunyai anak-anak ya, Abdullah, kemudian Qasim yang pertama, lalu kemudian Sayyidatuna Zainab, lalu kemudian Sayyidatuna Ruqayyah Ummu Kulthum, lalu yang terakhir adalah Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Beliau Fatimatu Zahra lahir pada masa usia 35 tahun ya, pada masa pembangunan Ka'bah ya, di situ lahirnya Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Kemudian berlalu masa-masa mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masa usia 35 tahun ya, bagaimana pembangunan Ka'bah, lalu kemudian bagaimana pemindahan Hajar Aswad yang kemudian menyulitkan mereka, sampai kemudian kita tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dijuluki sebagai Al-Amin dari masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'athul hadratul ilahiyatu bima syarrafathu bihi wahdah. Maka datanglah sebagai suatu hal yang tiba-tiba bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hadratul ilahiyah, hadrat ilahiyah Allah Subhanahu wa taala, bima syarrafathu bihi wahdah, yang mana Rasulullah mendapatkan kemuliaan ini berbeda dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan sambro. Ya. Faja'athul hadratu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia 40 tahun, kita tahu lahirnya Rasulullah 12 Rabiul Awal, maka sejak masa bulan Rabiul Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sukanya menyendiri. Ya. Sampai datang masa apa istilahnya diutusnya Rasulullah di bulan Ramadan itu 6 bulan. Ya. 6 bulan dari Rabiul Awal sampai bulan Ramadan. Kebiasaannya Rasulullah adalah kemudian ke Gua Hira, kemudian menyendiri Rasulullah SAW, tafakkur, ibadah, zikir kepada Allah, karena melihat keadaan kaumnya yang semacam ini ingin ada perubahan, tapi bagaimana? Ya, tunggu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila perbekalan habis, datang lagi kepada Sayyidatuna Khadijah, minta lagi perbekalan, lalu kemudian kembali. Itulah masa-masa uzlahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang waktu yang kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam 17 Ramadan sebagai malam diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, kemudian Al-Habib Ali menyatakan di dalam ungkapan beliau, fanazala alaihi ruhul amin bil busyara min rabbil alamin. Maka turunlah kepada beliau ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, bil busyara, dengan kabar gembira, min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala. Fatala alaihi lisanu dzikril hakim. Maka kemudian dibacakan kepada beliau bagaimana zikir peringatan yang bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Syahida wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Kesaksiannya adalah apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim, bahwa sesungguhnya kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar diberi Al-Qur'an min ladun hakimin alim, dari zat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha mengetahui. La tulaqa, ya, tulaqa itu talaqi, ya, kan begitu. Kalau kita lihat talaqi, maka sesungguhnya berdasarkan, kalau kita bahasa talaqi itu kan berhadap-hadapan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam, sehingga yang namanya ilmu itu dengan talaqi. Allah menurunkan lewatnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, talaqi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih kepada Rasulullah satu persatu ayat itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tulaqal Qur'ana, sehingga orang itu kalau kemudian mau mendapatkan ilmu sampai sekarang ya harus talaqi. Jangan baca sendiri, jangan kemudian buka-buka kitab sendiri lalu kemudian memahami sesuatu dengan pemahaman sendiri. Lihat di internet, lihat di Google, lalu kemudian tanya hukumnya apa, keluar. Karena semua orang itu sekarang ini bisa bicara dan bisa menulis, maka harus ada saringannya kita. Kita harus ada saringan. Terima ilmu itu dari siapa, dan harus jelas sanadnya, dan harus jelas orangnya.
untuk kemudian sampailah ilmu itu benar-benar dari Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada ulama selanjutnya sampai sekarang ilmu itu. Jangan sekedar ambil dari manapun. Salah kalau kita kemudian mengambil dari semua orang, menganggap bahwa semuanya baik. Mana ada pertentangan pendapat satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa mentarjihnya? Bagaimana kita bisa mengatakan ini pendapat yang benar dan ini pendapat yang salah, ini yang tepat, ini yang tidak tepat? Dari mana kita bisa mengatakan semacam itu? Kalau enggak kemudian kita harus belajar kepada orang-orang yang memang benar, sebagaimana disebutkan di dalam ayat bahwa Al-Quran ini disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan talaqi. Fakana awwala ma nazala alaihi min tilkal hadrati min jawami'il hikam. Sehingga awal pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawami'il hikam, dari hikmah yang terkumpul di dalamnya. Al-Qur'an itu jawami'ul kalim. Al-Qur'an itu ayat-ayatnya bisa punya makna yang kemudian luas sekali. Siapa yang kemudian mengetahuinya? Ya para ulama. Ya yang paham. Ya. Jangan kemudian kita menelaah Al-Quran lalu kemudian memahami sendiri, tidak bisa. Harus kepada para ulama yang mana mereka ini mengetahui makna yang begitu luas dari kata-kata daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran, sehingga mempunyai makna yang luas. Maka kita lihat para ulama ada yang satu malam bacanya waktu sholat tahajud satu ayat diulang-ulang. Lalu ditanya, kenapa kok kemudian kamu ulang-ulang? Ya saya ketika membacanya itu sekali pertama punya makna yang kemudian berbeda. Ketika saya kemudian mengulangi lagi yang kedua kalinya, didapati beda lagi pemahaman yang didapat. Sehingga saya ulang yang ketiga, dapat lagi pemahaman yang berbeda. Sampai subuh beda-beda semuanya. Ini para aulia, salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahamannya tidak keluar dari syariat loh ya. Tidak keluar dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kejadian pada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi. Ya. Seorang ulama luar biasa di masanya, orang banyak berdatangan meminta fatwa kepada beliau. Ada seorang ulama di masa tersebut ingin tahu makna ini dan ingin tahu bagaimana keluasan ilmu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi yang banyak didatangi orang. Maka kemudian dia tanyakan, ternyata keluar daripada pemahaman-pemahaman yang beliau ceritakan itu dari ayat-ayat tersebut sesuatu yang luar biasa, gak pernah didengar, dan dia terlupakan untuk menulis. Ya Allah, saya sayang ini, kok ilmu yang kemudian didapat ini kok gak saya tulis. Maka besoknya datang lagi menanyakan ayat yang sama. Wahai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi, saya kemarin lupa untuk menulis. Tolong kalau bisa sampaikan makna ayat ini yang kemarin antum bahas. Maka kemudian dibahas oleh beliau dengan pemahaman yang berbeda dari kemarin. Ulamanya melongo. Ya, kaget. Ilmu apa lagi? Kok nggak sama seperti kemarin? Ya, nggak sama seperti kemarin. Ya Syekh Abdul Aziz, yang kemarin belum tercatat, ini sekarang lagi keluar luar biasa. Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi, kamu besok tanya lagi tentang ayat ini akan keluar yang berbeda. Setiap hari kamu tanya sama saya dengan sesuatu yang dengan ayat yang sama, akan keluar pemahaman yang berbeda. Ini masih hangat. Ya. Datangnya dari Allah masih hangat. Ya. Untuk kamu, ya. Untuk umat. Maka para ulama itu sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam ungkapannya bahwa sungguhnya beliau mengatakan pemahaman yang didapat oleh seorang mukmin dari Al-Qur'anul Karim itu masih terus aja kemudian keluar dari sampai yaumul qiyamah akan keluar makna-makna, karena memang Al-Qur'an itu adalah jawami'ul hakim, jawami'ul hikam, ayat-ayatnya ini terkumpul makna yang luar biasa, kata-katanya singkat
tapi kemudian maknanya yang luas. Ya. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini turun, kita tahu bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dan dikatakan Iqra, mana biqari, saya enggak bisa baca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu didekap oleh malaikat Jibril alaihi salam sampai lama enggak bisa nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dilepas. Lalu ditanyakan lagi, Iqra, bacalah. Rasulullah tetap mengatakan ma'ana biqari'in, saya enggak bisa baca. Ya. Maka kemudian didekap lagi oleh malaikat Jibril yang kedua kalinya sampai enggak bisa nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilepas lagi. Ya. Sampai yang kemudian ketiga kali, Iqra ma'ana biqari'in, saya enggak bisa baca. Didekap lagi yang ketiga kalinya, lalu kemudian dilepas, barulah malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para ulama mengatakan, kenapa pakai didekap? Ya. Kenapa harus pakai didekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan karena malaikat Jibril ini sudah rindu sama Rasulullah. Ini dinanti-nanti ini. Ya. Masa ini masa sesuatu hal yang luar biasa. Saya ini sudah pengen datang dari dulu. Ya. Baru datangnya sekarang. Maka kemudian rindunya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Sebagaimana diriwayatkan, wahai Jibril, kamu tahu kapan kamu diciptakan oleh Allah? Ya Rasulullah, saya enggak tahu kapan, tapi saya tahunya setiap 1000 tahun sekali ada muncul cahaya yang luar biasa. 1000 tahun muncul cahaya tersebut. Aku mendapati sudah berapa kali disebutkan oleh malaikat Jibril. Mau tahu wahai Jibril, cahaya itu yang keluar itu siapa? Siapa ya Rasulullah? Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, kita kan kemarin sudah membahasnya, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang diciptakan pertama kali oleh Allah nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum segala sesuatu. Maka cahaya itu pun keluar 1000 tahun sekali, dilihat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rindu ini malaikat Jibril sama cahaya tersebut, sampai kemudian cahaya itu berwujud manusia, lalu didekap oleh malaikat Jibril. Rindu ini ya sama cahaya tersebut yang sudah berkali-kali dilihat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah sebagaimana disebutkan, aku ini sudah diangkat menjadi nabi ketika Adam baru diciptakan, masih dalam proses ya. Masih dalam proses. Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi seorang nabi, lalu kemudian diangkat menjadi apa ketika usia 40 tahun? Diangkat sebagai rasul ya. Bukan seorang nabi, tapi diangkat sebagai rasul ketika malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril ya. Ketika kemudian keluar Rasulullah SAW dari pertemuan dengan malaikat Jibril, maka kemudian malaikat Jibril pun kemudian memanggil Rasulullah SAW dari atas langit. Lalu kemudian dilihatnya malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang menutup pandangan Rasulullah SAW. Dilihat semuanya Jibril alaihissalam. Lihat atas, bawah, kanan, kiri, semuanya adalah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau sekarang sudah diangkat sebagai Rasul dengan menyatakan, anta Rasulullah wa ana Jibril. Selesai ya. Engkau adalah Rasulullah dan aku adalah malaikat Jibril, bakal datang lagi kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat kemuliaan Rasul.
Rasul itu bukan kemudian baru tahu, ya, sudah diangkat jadi nabi kok. Nah, Anda bisa bayangkan, ya. Sudah dari dulu itu Rasulullah diangkat jadi nabi ketika Nabi Allah Adam dalam proses penciptaan. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala simpan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimunculkan di akhir zaman. Kok ya beruntungnya kita ini jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan fama a'dhamaha min bisyaratin aw salat hayadul ihsan. Betapa agungnya kabar gembira yang kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kebaikan ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadratil imtinan. Ini semuanya adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Mannan. Al-Mannan itu memberi tanpa diminta. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak minta sesuatu sudah dikasih sama Allah. Kita ini kalau pergi, ya anak-anak itu kan minta uang jajan baru dikasih. Kalau enggak minta ya enggak dapat sudah. Ya, wassalam. Ya. Allah itu ngasih enggak minta orangnya. Makhluknya tidak minta tapi sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah memberikan karunia yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadzal insan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyadatha bisyaratu, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan pula dengan kabar gembira yang lain yang disebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang maha kasih, kemudian 'allamal Qur'an, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Qur'an kepada siapa? Yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam wal insan al-maqsudu bihadzat ta'lim. Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksudkan di dalam ayat Allah mengajarkan Al-Qur'an kepada seseorang manusia. Manusia ini siapa? Manusia ini yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an diterima pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian disampaikan kepada kita min hadratir rahmanir rahim, dari hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian turunlah ayat-ayat yang berikutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan setelah masa pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat Al-Qur'an, menggigil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidatuna Khadijah untuk kemudian diselimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diceritakan, aku khawatir ini terjadi sesuatu pada diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa kepada Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal mengatakan, hadzan namus, ya, alladzi jaa ila Musa, yang datang kepada kamu wahai Muhammad adalah orang makhluk yang datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kamu seorang nabi, seorang rasul. Ya, itu sudah diisyaratkan oleh Waraqah ibn Naufal ketika kemudian diceritakan, hati-hati, kamu nanti bakal diusir oleh kaum kamu. Ya. Kata Waraqah ibn Naufal sudah mengisyaratkan itu. Rasulullah mengatakan, awa mukhrijiyahum, ini orang kafir ini bakal orang Quraisy ini bakal kemudian mengusir saya yang dikatakan Al-Amin ini, ya, yang selalu dibicarakan kebaikannya, diharapkan kedatangannya, apa mereka bakal mengusir saya? Kata Waraqah bin Naufal, enggak ada yang bawa risalah seperti apa yang kamu bawa, kecuali pasti dimusuhi oleh kaumnya, pasti akan diusir oleh kaumnya. Suatu hal yang wajar, ini sunnatullah di alam semesta. Maka kemudian datanglah masa tersebut, Rasulullah SAW sampai kemudian mendapatkan ujian yang luar biasa. Tapi perlu diketahui, setelah masa wahyu yang pertama ada masa fatrah, ya, ada masa tidak turunnya wahyu yang lama sekali, sampai disebutkan 4 bulan lamanya dalam riwayat.
Tidak datang lagi malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali saja datang kepada Rasulullah, tapi kemudian hilang malaikat Jibril selama 4 bulan lamanya. Maka kemudian Rasulullah yang tadinya ketakutan kedatangan malaikat Jibril, sekarang berharap mana itu yang kemarin kok nggak datang lagi. Berharap lagi datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada satu saat Rasulullah sedang berada di pasar, dipanggil oleh seseorang di langit. Seruan itu kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah." Maka Rasulullah kemudian menengah ke atas, melihat ternyata malaikat Jibril berada di antara langit dan bumi, duduk di atas singgasananya. Maka ketakutan itu pun muncul lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian ke rumah Sayyidatuna Khadijah. Maka kemudian turunlah ayat, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir." Maka karena ada kata-kata qum fa'andzir, bangunlah, berikanlah peringatan. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kaumnya, membawa risalah syariat yang tidak akan terhapus sampai yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang cinta kepada Rasul, dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة القبول التمام كل سول معمول وإلى حد رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، استر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسول أعظى بكل سور، صلى وسلم ربي عليه وعلى الحبيب وآله وصحبه عدالة الشعب، والحمد لله بالبدء والثناء.